بسم الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى في كتابه الإحكام في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها الأحكام. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الصورة الرابعة ارتكابه للمحرمات كالبدع غير المكفرة والمعاصي من كبائر أو صغائر، سواء اقتصرت عليه نفسه على نفسه سواء اقتصرت على نفسه أو تعدت للرعية من ظلم واعتداء على الحقوق واستئثار بها. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Ihkam fi sabri ahwalil hukam wa ma yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Masih kita pada pembahasan keadaan seorang penguasa yang berkaitan dengan perbuatan pada dirinya sendiri. Saya ingatkan yang pertama, ketika beliau melakukan ketaatan baik berupa kewajiban maupun perkara yang sunnah, bagaimana sikap kita sudah disebutkan. Keadaan yang kedua, ketika beliau melakukan perkara yang mubah, bagaimana sikap kita sebagai seorang rakyat. Kemudian yang ketiga, terakhir kemarin adalah bagaimana seandainya beliau meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh. Ini juga sudah dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Masuk kita pada keadaan yang keempat, yang berkaitan dengan perbuatan penguasa tersebut. Yang keempat adalah as-suratul rabi'ah, yang bentuk yang keempat atau keadaan yang keempat, kata beliau, irtikabuhu lil muharramat, pelanggaran beliau terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Pekan yang lalu tentang
meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh. Sekarang bagaimana seandainya penguasa melakukan perkara yang diharamkan di dalam agama ini? Dan perkara yang diharamkan di sini kal bid'ai ghairil mukaffirah. Seperti misalnya beliau melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Mungkin bid'ah di sini berkaitan dengan masalah akidah. Beliau mengikuti firqah tertentu misalnya, dan bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan beliau dari agama Islam. Atau bid'ah di sini adalah bid'ah yang amaliyah, berupa amalan, melakukan perayaan-perayaan tertentu yang tidak diajarkan di dalam agama Islam, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, mengikuti perayaan-perayaan tersebut atau melakukan amalan-amalan yang lain yang tidak ada contohnya di dalam agama ini. Beliau mengatakan ghairil mukaffirah, bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, karena bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contoh yang mengeluarkan dari agama Islam seperti keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Di antara contohnya adalah bid'ah pengingkaran seluruh nama dan juga sifat Allah. Maka bid'ah yang ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, yang dimaksud oleh beliau di sini yang keempat atau keadaan yang keempat di sini adalah bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wal ma'asi min kabaira aw saghaira. Di antara contohnya adalah maksiat-maksiat. Maksiat-maksiat ini dosanya lebih rendah daripada bid'ah. Yang paling besar adalah asyirku billah, kemudian setelahnya adalah bid'ah, kemudian yang selanjutnya adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kabair. Kemudian yang selanjutnya adalah shaghair. Kabair jamak dari kabirah yang artinya adalah dosa besar. Dan jadi maksud adalah dosa-dosa yang diiringi dengan ancaman dengan neraka atau ancaman dengan laknat, atau di sana ada hukuman fisik di dunia, seperti misalnya cambuk atau dipotong tangan atau dikisos atau dirajam. Maka kalau sebuah dosa disebutkan di dalam dalil salah satu di antara perkara-perkara tadi, ancaman dengan neraka atau laknat atau ghadabullah, kemarahan Allah, atau ancaman hukuman fisik di dunia, maka itu adalah termasuk dosa besar. Contohnya apa? Ya, minuman keras, kemudian berzina, kemudian riba, dan seterusnya. Di sana ada kitab khusus yang dikumpulkan di situ oleh muallif dosa-dosa besar dengan kriteria tadi, seperti Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Adapun shaghair, maka selain itu, apabila seorang penguasa melakukan salah satu di antara dosa-dosa besar, atau dia melakukan salah satu di antara dosa-dosa kecil, sawa'un iktasarat ala nafsihi, sama saja apakah perkara-perkara yang haram tadi hanya terjadi pada diri beliau sendiri, tidak ada efeknya pada diri orang lain, seperti orang yang berzina misalnya, atau dia
melihat perkara yang diharamkan misalnya, maka ini tidak ada efeknya pada diri orang lain. Itu adalah iktasarat ala nafsihi. Au ta'addat lirra'iyati min dhulmin wa'tida'in 'alal huquqi wastitharin biha. Atau perkara yang diharamkan tadi efeknya kepada rakyatnya. Seperti misalnya kezaliman atau i'tida'in 'alal huquqi, berlebihan di dalam masalah hak orang lain, artinya mengambil hak orang lain. Dan mengambil hak orang lain di antara namanya adalah kezaliman, ya, atau mendolimi hak orang lain adalah bagian dari kezaliman. Wastitharin biha, demikian pula mendahulukan di dalam masalah hak. Harusnya itu adalah untuk pihak tertentu, tetapi dia dahulukan dirinya sendiri sebelum orang lain. Ini juga termasuk bagian dari kezaliman. Bagaimana seandainya perkara yang diharamkan tadi berupa kefasikan yang itu tidak ada efeknya bagi orang lain, dan bagaimana jika itu termasuk perkara yang diharamkan dan ada efeknya bagi orang lain, seperti kezaliman dengan berbagai jenisnya. Bagaimana sikap kita? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi ثم قال حفظه الله تعالى فيترتب على الرعية تجاهها ثلاثة حقوق. الأول يكره ذلك منه وينكر عليه ذلك سرا مع الترفق به وصدق النية في إصلاحه والدعاء له بالتوبة والصلاح لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Fayatarattabu 'ala ar-ra'iyyati tujahaha thalathatu huquq. Kalau demikian keadaan penguasa, maka di sana ada 3 hak yang harus dilakukan oleh rakyat. Ada 3 perkara yang hendaknya dilakukan oleh seorang bawahan, seorang rakyat, ketika melihat penguasanya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-awwalu, yang pertama, yakrahu dzalika minhu. Dia harus membenci yang demikian. Harus ada di dalam hatinya kebencian terhadap perkara yang dilakukan. Ketika dia melihat atau mendengar penguasanya melakukan perkara yang diharamkan, maka hatinya harus ada kebencian. Wa yunkiru alaihi dzalika sirran, dan mengingkari yang demikian dengan sir, yaitu tidak menampakkan kepada orang lain. Tentunya ini adalah bagi orang yang memang bisa memiliki akses menuju ke sana. Artinya dia mampu untuk bertemu dengan penguasa tersebut. Karena penguasa di sini tidak harus penguasa yang tertinggi. Mungkin di sana ada penguasa-penguasa yang ada di sekitar kita, dan dia adalah termasuk yang berwenang, termasuk yang memiliki atau diberikan wewenang dalam bidang tertentu, misalnya melakukan sebuah perkara yang diharamkan oleh Allah, dan kita mampu untuk menasihati. Selain kita membenci dengan hati kita, seandainya kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk bisa menasihati secara langsung, maka kita yungkiru dzalika alaihi sirran. Kita mengingkari beliau dalam keadaan sir, yaitu dalam keadaan rahasia, tidak dinampakkan kepada orang lain. Ma'a taraffuqi bihi wa sidqin niyati fi islahihi. Ketika menasihati yang dilaksanakan dengan cara yang sir, diiringi dengan lemah lembut terhadap beliau. Berarti
sir. Kemudian yang kedua, di antara aturannya adalah diucapkan dengan lemah lembut. Allah SWT ketika mengutus Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun, berpesan kepada keduanya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka hendaklah kalian berdua, wahai Musa dan juga Harun, berkata kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Semoga dia mau ingat atau dia takut. Padahal Allah SWT dialah yang mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Allah tahu bahwasanya Fir'aun akan meninggal dalam keadaan kafir. Meskipun demikian, Allah SWT mengatakan kepada dua nabinya supaya mendakwai Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Ma'atarafuqi bihi, dengan disertai dengan lemah lembut terhadap beliau. Dan Nabi SAW mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi. Termasuk diantaranya adalah ketika seseorang berdakwah, apabila dihiasi atau diiringi dengan kelemah lembutan, maka kelemah lembutan tersebut akan semakin memperindah dakwah dan semakin memperindah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa sidqin niyati fi islahihi. Kemudian yang ketiga, harus ada niat yang ikhlas. Apa niatnya? Niatnya adalah ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan firman Allah, melaksanakan sabda Nabi SAW. Mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah SWT. Karena Allah SWT mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan Allah mensifati orang-orang yang beriman, mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ingin mengharapkan pahala dari Allah dalam memberikan nasihat tadi. Dan dia tahu kalau sampai beliau mendapatkan hidayah, maka banyak manusia yang insyaallah akan semakin baik keadaannya. Dan dia mengetahui tentang sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah, qulna liman, qala lillahi wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li a'immatil muslimin, wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Di antaranya adalah untuk penguasa-penguasa kaum muslimin. Dia lakukan nasihat tersebut karena mengharapkan pahala dari Allah, bukan untuk menjadi orang yang dikenal oleh manusia. Atau tujuannya adalah ingin menghinakan penguasa tersebut. Atau tujuannya adalah ingin mengorek-ngorek kesalahan penguasa tersebut. Bukan. Niat dia bukan untuk semuanya itu, akan tapi niatnya adalah hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan niat yang ikhlas di dalam memberikan nasihat sangat berpengaruh terhadap keikhlasan nasihat itu sendiri. Kemudian beliau mengatakan, wad du'a ilahu bit-taubati was-salah. Nasihat tersebut selain dilakukan dengan sir, lemah lembut, dengan ikhlas, maka yang keempat diiringi dengan mendoakan kebaikan untuk beliau. Didoakan dengan apa? Didoakan dengan taubat dan juga dengan kesalehan. Mengatakan di dalam doanya, ya Allah, berikanlah taubat kepada si fulan. Dan diberikan taubat oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu diberikan taufik, dimudahkan beliau dan disadarkan beliau dan dikembalikan kepada jalan yang benar. Ini makna Allahumma ighfir lahu wa tub alaih.
Ya Allah, ampunilah beliau dan berikanlah taubat kepada beliau. Di antaranya adalah dimudahkan untuk bertaubat kepada Allah dan dimudahkan untuk menerima nasihat. Kemudian juga didoakan dengan as-salah, yaitu kesalehan, dengan mengatakan Allahumma aslih waliya amrina. Ya Allah, perbaikilah penguasa kami. Dan diperbaiki di sini makna yang luas tentunya. Diperbaiki sehingga dia mengenal lebih dalam tentang Islam, mengenal lebih dalam tentang tauhid, diperbaiki sehingga menjadi seorang pemimpin dan penguasa yang adil terhadap rakyatnya, yang menegakkan hukum Allah. Ini di antara makna doa dengan kesalehan. Ini semua dilakukan li'umumi adillatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, karena keumuman dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya, nah, ثم قال حفظه الله تعالى: ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها السابق: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. Nah, karena keumuman dalil-dalil yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar dan sudah kita sebutkan tadi di antara dalil-dalil. Kemudian beliau mengatakan, dan juga ucapan Rasulullah SAW secara khusus di dalam hadis Ummu Salamah. Kalau tadi amar ma'ruf nahi munkar secara umum, baik penguasa maupun bukan penguasa. Di sana ada hadis-hadis yang khusus yang berkaitan dengan mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Di antaranya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha as-sabiq yang sudah disebutkan oleh beliau sebelumnya. Bunyinya, satakunu umara, akan datang di sana penguasa-penguasa. Fata'rifuna wa tunkirun, maka kalian akan mengenal dan mengingkari. Ada di antara amalan mereka yang baik dan ada di antara amalan mereka yang mungkar. Beliau mengabarkan bahwa akan ada di sana penguasa-penguasa yang mereka melakukan perkara yang mungkar, melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Faman arafa bari'ah, maka barang siapa yang mengenal, sungguh dia telah berlepas diri. Faman arafa, barang siapa yang mengenal, maksudnya adalah mengenal bahwa itu adalah kemungkaran. Dia mempelajari dan dia sudah mengetahui sebelumnya bahwa yang beliau lakukan itu bertentangan dengan syariat. Berarti dia sudah arafa. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengenal, barang siapa yang mengetahui itu adalah kemungkaran, bari'a, maka dia telah berlepas diri. Maksudnya adalah dia memiliki jalan untuk bisa terlepas dari dosa tersebut. Berbeda dengan orang yang jahil. Kalau orang yang jahil, dia tidak tahu bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran, sehingga dalam hatinya tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut. Dan dia tidak bisa mengingkari, dia tidak mengingkari karena dia tidak tahu itu adalah sebuah kemungkaran. Berbeda dengan orang yang arafa, orang yang tahu, orang yang berilmu, dia mengetahui itu adalah kemungkaran, sehingga dia pun melakukan apa yang diperintahkan di dalam agama ini, berupa membencinya dan juga mengingkari sesuai dengan kemampuannya. Wa man ankara salima, dan barang siapa yang mengingkari maka dia selamat. Yaitu barang siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuannya, mungkin dia mengingkari dengan lisannya,
mungkin dia mengingkari dengan tangannya, tapi dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah disebutkan di atas. Mengingkari dengan sir dan dengan lemah lembut, dengan ikhlas, diiringi dengan doa yang baik untuk penguasa tersebut. Maka dia telah selamat, yaitu selamat dari musyarakah, selamat dari dosa tersebut. Karena ketika dia mengingkari dan ada kebencian di dalam hatinya, maka dia selamat dari dosa tersebut dan selamat dari dosa meninggalkan pengingkaran terhadap kemungkaran. Ini yang disebutkan oleh para ulama maknanya. Walakin man radiya wa taba'. Siapa yang tercela? Mereka adalah orang yang ridha, yaitu ridha dengan hatinya meskipun dia tidak melakukan. Tapi dia senang dengan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Atau dia membuka sebuah gedung yang di situ dilakukan berbagai kemaksiatan atau tempat pusat kemaksiatan. Dia tidak melakukan dan dia tidak datang ke situ, tapi dia sebagai seorang rakyat senang dengan dibukanya tempat maksiat tersebut. Maka dia mendapatkan dosanya meskipun dia tidak melakukannya. Wa taba'a, dan mengikutinya. Dan ini yang lebih parah karena dia ikut melakukan kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa. Syahidnya di sini adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faman 'arafa bari'a wa man ankara salima." Dan barang siapa yang mengingkari maka dia selamat. Di antara makna mengingkari adalah mengingkari dengan lisan, yaitu memberikan nasihat, memberikan masukan, mengingatkan beliau bahwasanya ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan tugas beliau sebagai seorang penguasa adalah menegakkan agama Allah, dan kelak yang seperti ini akan ada perhitungannya di hari kiamat. Dan kalau sampai ini dilakukan oleh orang banyak, maka dosa kita juga akan berlipat-lipat. Mengingatkan beliau dengan Allah dan juga mengingatkan beliau dengan hari akhir, semoga yang demikian bermanfaat bagi beliau. Syahidnya di sini adalah ucapan beliau, "Faman 'arafa bari'a wa man ankara salima." Nah. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala hafizahullahu ta'ala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Iyad bin Ghanm radhiyallahu anhu, faman kanat 'indahu nasihatun li dhi sultanin fala yukallimuhu biha 'alaniyatan Fala yukallimhu biha. fala yukallimuhu biha 'alaniyatan wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qabilaha wa illa kana qad alladhi alayhi walladhi lahu. Nah, kemudian beliau mendatangkan hadis yang lain yang menunjukkan tentang disyariatkannya memberikan nasihat untuk penguasa. Tidak masalah, ini ada syariatnya di dalam agama kita, tetapi dengan juga harus melihat kaidah-kaidah yang lain dan prinsip-prinsip yang lain. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain fi hadithi Iyad ibni Ghanm, di dalam hadis Iyad ibni Ghanm radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat 'indahu nasihatun lidhi sultan." Barang siapa yang dia memiliki nasihat untuk orang yang memiliki kekuasaan. Orang yang memiliki kekuasaan tidak harus penguasa yang tertinggi. Bisa orang-orang yang berada di bawah beliau. Jelas mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang dipandang oleh orang. Fala yukallimhu biha alaniyah. Maka jangan dia berbicara menasihati penguasa tersebut dalam keadaan alaniyah, dalam keadaan terang-terangan, diumumkan di depan orang banyak. Menasihati beliau di depan orang banyak. Ini yang menasihati adalah
Nabi SAW, kalau ada di antara kalian yang ingin menasihati orang yang punya kekuasaan, maka janganlah dia berbicara dengan penguasa tersebut dalam keadaan di depan orang banyak. Kenapa yang demikian dikatakan oleh Nabi SAW? Karena tabiat manusia, ketika dia dinasihati di depan orang banyak, hati kecilnya tidak menerima yang demikian. Malu sebagai manusia diumbar kesalahannya dan kekurangannya di depan orang lain. Dan ini adalah umumnya manusia. Sampai anak kecil pun, anak kita, kalau kita nasihati anak kita di depan teman-temannya, maka dia akan malu, mungkin akan menangis. Karena memang ini adalah tabiat manusia. Kita yang tidak memiliki kekuasaan, tidak dipandang oleh orang, ketika kita dinasihati dan dimarahi oleh orang lain di depan orang banyak, kita juga akan malu. Itu kita. Bagaimana dengan seorang penguasa yang beliau memiliki kekuasaan, beliau memiliki jabatan yang dihormati oleh orang, diketahui kebaikannya oleh orang lain, kemudian dinampakkan dan diumbar kesalahannya di depan orang banyak. Tentunya hati kecil beliau mengingkari yang demikian, tidak setuju dengan yang demikian. Dan mungkin ini bisa menjadi sebab seseorang tidak menerima nasihat. Menjadi sebab seseorang tidak menerima nasihat. Ketika dinasihati dengan cara yang tidak benar. Dinasihati di depan orang banyak. Waliyakhud biyadihi. Lalu bagaimana caranya? Beliau mengatakan, hendaklah dia mengambil tangannya. Mengambil tangannya, maksudnya adalah menggandeng. Dan ini menunjukkan kelemah lembutan. Dan bahwasanya dia bukan menginginkan kejelekan kepada penguasa tersebut. Wal yakhlu bihi, kemudian hendaklah dia berkhalwat dengan penguasa tadi, yaitu tidak ada orang yang ketiga. Wal yakhud biyadihi menunjukkan tentang kelemah lembutan, kemudian wal yakhlu bihi berkhalwat dengan penguasa tadi. Artinya tidak ada di sana orang yang ketiga yang mendengarkan nasihat tersebut. Dan ini menunjukkan keikhlasan. Ketika dia menasihati hanya berdua, dan kita lakukan misalnya di sebuah kampus atau di sebuah sekolah, kita mengetahui ada siswa yang melakukan kesalahan dan kita panggil dan berdua saja dengan siswa tersebut, kemudian kita berbicara dari hati ke hati, dia tahu bahwasanya nasihat ini adalah bukan untuk menjelek-jelekkan dia, bukan untuk mempermalukan dia di hadapan teman-temannya. Ini memang nasihat yang berasal dari hati. Fa in qabilaha qabilaha. Kalau dia menerima, maka dia menerima. Maksudnya, seandainya belum menerima apa yang kita sampaikan, maka itulah yang kita inginkan. Alhamdulillah, kita menjadi sebab beliau mendapatkan hidayah, dan ini adalah kebaikan bagi orang banyak. Kita nasihati, akhirnya beliau membatalkan, tidak jadi meresmikan tempat maksiat misalnya. Kita menjadi sebab selamatnya pemuda, selamatnya pemudi, selamatnya kaum muslimin dari kemaksiatan tersebut. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi walladhi lahu. Kalau misalnya sudah dinasihati dengan cara-cara yang disyariatkan, kita sudah doakan, kita sudah dengan rahasia, kita sudah berlemah lembut dengan beliau dengan ucapan yang kita jaga, ternyata beliau tetap melakukan kemaksiatan tersebut. Maka kata Nabi SAW, kana qad adda alladhi alaihi walladhi lahu. Maka orang yang menasihati tadi telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Itu sudah cukup. Seandainya ya seseorang melakukan perkara tadi, kemudian ditolak nasihatnya dan tidak diterima nasihatnya oleh penguasa tadi, maka yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang rakyat, kita sudah melaksanakan ayat, kita sudah melaksanakan hadis. Dan seseorang
tidak akan disia-siakan amalannya oleh Allah Azza wa Jalla seandainya dia lakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan di dalam sebagian riwayatnya, yaitu yang ada di dalam Musnad Al-Imam Ahmad, sebuah kisah yang berkaitan dengan hadis ini. Iyad ibnu Ghanmin, beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW. Disebutkan bahwasanya beliau menghadiri perang Badar dan menghadiri pembukaan Syam. Ketika dikuasai kota Syam ini, di antara yang menyaksikan adalah Iyad ibnu Ghanm. Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu ketika meninggal beliau menunjuk Iyad ibnu Ghanmin ini untuk menjadi gubernur setelah beliau. Kisahnya di sini bahwasanya Iyad ibnu Ghanmin ketika beliau membuka sebagian daerah, maka beliau sempat mencambuk seseorang. Kemudian ada seorang sahabat yang lain yang bernama Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam. Ketika melihat Iyad ini dalam keadaan mencambuk tadi, maka beliau mengucapkan ucapan yang keras, mengucapkan ucapan yang kasar kepada Iyad ini. Maka Iyad pun, dan beliau adalah seorang komandan, seorang panglima, seorang pemimpin. Ketika beliau melakukan hukuman tadi, Hisham ibnu Hakim yang beliau adalah bawahannya sebenarnya, kok mengucapkan ucapan yang keras kepada beliau. Akhirnya marahlah Iyad ibnu Ghanmin ini. Berlalu beberapa hari, akhirnya Hisham ibnu Hakim mendatangi Iyad ibnu Ghanmin untuk meminta maaf kepada Iyad. Kemudian Hisham mengatakan kepada Iyad, menasihati beliau. Setelah beliau meminta maaf, beliau mengingatkan dengan sebuah hadis. Mengatakan, alam tasma'in Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bukankah engkau telah mendengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min asyaddin nasi 'adzaban asyadduhum 'adzaban fid dunya linnas. Di antara manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah orang yang paling berat azabnya terhadap manusia di dunia. Artinya orang yang suka menyiksa manusia di dunia, maka dia adalah termasuk orang yang akan berat siksaannya di hari kiamat. Hisham ibnu Hakim menasihati kepada Iyad dengan hadis ini dan mengingatkan beliau dengan hadis ini. Maka Iyad mengatakan, ya Hisham ibnu Hakim, wahai Hisham ibnu Hakim, qad sami'na ma sami'ta wa ra'ayna ma ra'aita. Kami telah mendengar apa yang kamu dengar. Itu hadis ini kami pun sudah pernah mendengarnya, sebagaimana kamu pernah mendengarnya. Dan kami melihat apa yang sudah engkau lihat. Kami melihat Nabi SAW dan kamu pun juga melihat Nabi SAW. Kita sama-sama sahabat Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, awalam tasma' Rasulullah SAW yaqul. Apakah kamu tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda? Kemudian Iyad ibnu Ghanmin menyebutkan hadis ini. Man kanat indahu nasihatun lidhi sultan fala yukallimhu biha alaniyah, dan sampai akhir hadis. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan bahwa orang yang ingin menasihati penguasa jangan menasihati di depan orang banyak? Dan Hisham ketika menegur Iyad di depan orang banyak, sehingga Iyad pun dalam keadaan marah. Nah, ini menjadi syahid, menjadi bukti bagi kita bahwasanya termasuk sesuatu yang bertentangan dengan syariat ketika seseorang menasihati penguasa dalam keadaan dia terang-terangan dan
menyebutkan kesalahan, kekurangan penguasa tersebut di depan orang lain. Nah, setelahnya Sallallahu ilaikum thumma qala hafizahullah. Tsani as-sabru fi haqqi man ta'adda ilaihi dhulmuhu wa jawruhu wa'tada alaihi bidarbin aw sijnin aw akhdhi malin aw isti'tarin fi haqqin wa imtithalu tawjih an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi min hadits Ibn Abbas as-sabiq man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi. baik. Jadi yang pertama, sikap kita apa? Membenci dalam hati ini adalah sesuatu yang harus. Jangan sampai seorang ada keridhaan. Kalau dia bisa mengingkari dengan lisan, adalah dia lakukan. Kalau tidak, maka minimal dia ada kebencian di dalam hatinya. Kalau mengingkari dengan lisan, maka dengan kaidah-kaidah yang tadi disebutkan. Yang kedua adalah as-sabru fi haqqi man ta'adda ilaihi dhulmuhu wa jawruh. Yang kedua sikap kita adalah bersabar. Bersabar, kewajiban siapa? Kewajiban orang yang kezaliman penguasa ini sampai kepadanya. Karena tidak semua rakyat mungkin sampai kepadanya kezaliman tersebut. Nah, yang sampai kepadanya kezaliman penguasa tadi, maka hendaklah dia bersabar. Ini adalah sikap yang kedua. Wa'tada alaihi bidharbin aw sijnin, dan dia menzalimi dengan cara memukul. Dia memukul atau menyuruh orang lain untuk memukul. Aw sijnin, atau dia menzalimi dengan cara memenjara. Menyuruh pihak keamanan untuk menjemput dia di rumahnya atau di kantornya atau di tempat yang lain, kemudian di penjara. Padahal dia bukan orang yang berhak atau orang yang harus dipenjara. Dia adalah orang yang selamat akidahnya, dia tidak melakukan apa-apa tetapi tertuduh misalnya, kemudian akhirnya ditangkap dan dipenjara. Tentunya ini adalah sebuah kezaliman. Au akhdhi malin, atau dizalimi dengan cara diambil hartanya. Harta yang dengan susah payah dia cari, kemudian dengan seenaknya penguasa mengambil hartanya, baik sebagian atau seluruhnya. Au isti'tharin fi haqqin, atau dia mendahulukan di dalam masalah hak. Di sana ada orang lain yang lebih berhak, tetapi oleh penguasa tersebut dia ambil haknya dengan zalim. Maka seseorang yang sampai kepadanya salah satu dari jenis-jenis kezaliman tadi, diharuskan dia untuk bersabar. Dan ini bukan karena takutnya seseorang kepada penguasa, tetapi ini adalah perintah dari Nabi SAW. Yang kita semuanya sepakat bahwasanya kita sebagai umat beliau wajib untuk mengikuti beliau dan meneladani beliau SAW, dan kita yakin bahwasanya di dalam petunjuk beliau, di dalam perintah beliau pasti di sana ada kebaikan dan hikmah untuk kita semuanya. Wa imtithalu tawjih Nabi SAW fi qawlihi min hadits Ibn Abbas as-sabiq, dan untuk melaksanakan pengarahan petunjuk Nabi SAW di dalam ucapan beliau yang disebutkan di dalam hadis Ibn Abbas yang telah berlalu, yaitu man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih. Barang siapa yang membenci dari penguasanya sebuah perkara, maka hendaklah dia bersabar atas perkara tersebut. Barang siapa yang membenci dari penguasanya sebuah perkara, di antaranya adalah kezaliman yang dia lakukan. Kita dizalimi, kita dipukul, diambil hartanya, kita dipenjara, itu adalah sesuatu yang kita benci. Padahal kita tidak bersalah, kita tidak melakukan apapun. Maka falyasbir alaih, maka hendaklah dia bersabar atas perkara tersebut. Ini adalah petunjuk Nabi SAW bahwa khairul hadi
hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ditimpa kezaliman tadi dia bersabar. Dan orang lain ketika melihat kezaliman tadi juga bersabar dan melakukan seperti yang sebelumnya, yaitu dia membenci kezaliman tadi, dan kalau bisa dan ada akses di sana untuk mengungkapkan, untuk menjelaskan dan memberikan nasihat, maka adalah dia lakukan. Nah, itu azan terlebih dahulu. Nah, wa minas sabri قال حفظه الله تعالى: ومن الصبر على جور الحاكم عدم المنازعة له في سلطانه، وألا ينزع المظلوم بسبب ظلم الحاكم يدا من طاعته، بل ظلم الحاكم لا يمنع من السمع والطاعة له في المعروف، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟
قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Nah, keumuman dalil menunjukkan tentang kewajiban kita untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Allah SWT mengatakan, "Wabashshirus sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang yang dizalimi oleh penguasa dengan dipukul, dipenjara tanpa hak, atau diambil hartanya tanpa hak, maka ini adalah bagian dari musibah tersebut. Kalau kita bersabar, maka insya Allah akan kita dapatkan pahala yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang bersabar. Bushra, kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan. Dan di sana ada hadis-hadis yang khusus seperti tadi yang menunjukkan bahwa ketika kita dizalimi oleh penguasa, melihat sesuatu yang kita benci, maka yang kita lakukan adalah bersabar. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih. Barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, maka adalah dia bersabar. Kemudian beliau menjelaskan kembali, wa minas sabri ala jawril hakimi adamul munaza'ati lahu fi sultani. Dan di antara makna sabar terhadap kezaliman yang dilakukan oleh penguasa adalah tidak boleh kita mengambil kekuasaannya. Maksudnya adalah memberontak. Jangan sampai kezaliman yang menimpa kita atau menimpa orang lain kemudian menjadi pemicu kita untuk memberontak kepada penguasa. Termasuk kesabaran adalah ketika kita dizalimi oleh penguasa, kemudian kita tidak memberontak kepada penguasa tersebut. Termasuk tidak sabar ketika dia memberontak kepada penguasa. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, "Fal yasbir alaih." Maka hendaklah dia bersabar. Ketika dia memberontak, ketika kemudian dia mencela di depan orang banyak, menunjukkan bahwasanya dia tidak bersabar atas musibah tersebut. Wa alla yanzi'al madlumu bisababi dzulmil hakim yadan min ta'ah. Dan termasuk kesabaran adalah jangan sampai orang yang dizalimi tadi dengan sebab kezaliman tadi kemudian dia mengambil tangannya dari ketaatan. Maksudnya adalah kemudian dia tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa. Selama ini dia mendengar dan taat kepada penguasa. Ketika dia diambil hartanya, atau ada keluarganya yang dibunuh, atau bahkan ada keluarganya yang dizalimi, kemudian akhirnya dia mengatakan, mulai sekarang saya tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa lagi. Maka ini menunjukkan ketidaksabaran orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, kama fi hadithi bal zulmul hakimi la yamna'u minas sam'i wa ta'ati lahu fil ma'ruf. Syekh mengatakan bahkan kezaliman seorang penguasa itu tidak menghalangi kita untuk terus mendengar dan taat kepada penguasa tadi fil ma'ruf, di dalam perkara yang baik. Jadi jangan sampai as-sam'u wa ta'ah yang sudah kita lakukan selama ini kemudian kita batalkan, kemudian kita ambil kembali hanya karena kita dizalimi oleh penguasa. Apa dalilnya? Dengan dalil kita semakin yakin. Kama fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan ada setelahku
imam-imam, penguasa-penguasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini adalah termasuk dalailu an-nubuwah, tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Dan Allah SWT tidak mengabarkan sebagian dari ilmu gaib kecuali kepada seorang rasul. Ketika beliau mengabarkan perkara yang gaib, menunjukkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dan sifat penguasa-penguasa tadi yang pertama adalah la yahtaduna bihudaya. Mereka tidak mengambil petunjukku. Ada di antara ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah min haitsu al-ilmi. Mereka tidak mengambil petunjukku dari sisi keilmuan, mereka tidak mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan keilmuan tadi. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengambil sunnahku. Ada yang mengatakan min haitsu al-amal. Ketika mereka beramal tidak berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi la yahtaduna bihudaya berkaitan dengan ilmu. Mereka tidak mengambil ilmu dari Al-Quran dan juga Sunnah. Wala yastannuna bisunnati, dan dari sisi amalan ketika mereka mengamalkan, banyak amalan mereka yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berarti mereka melakukan kemungkaran, kefasikan, kedzaliman masuk dalam ini semuanya. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada di antara mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati syaitan yang berada di dalam jasad manusia. Penguasa-penguasa yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan akan ada di sana orang-orang yang hati mereka adalah hati syaitan. Ada yang mengatakan dari sisi kerasnya, tidak berkemanusiaan, kejam, dengan mudah dia melakukan kezaliman dan juga kefasikan. Hati-hati syaitan yang ada di dalam badan seorang manusia. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Hudzaifah mengatakan, apa yang aku lakukan wahai Rasulullah seandainya aku menemui yang demikian. Seandainya aku menemui dan di masa di mana penguasanya memiliki sifat-sifat tadi. Tidak seperti para khulafaur rasyidin. Mereka tidak mengambil sunnah Nabi SAW, tidak mengambil ilmunya dan tidak beramal sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah. Bagaimana seandainya aku menemui pemerintahan tadi dan kekuasaan tadi? Apa kata Nabi SAW? Apakah beliau mengatakan seperti yang disampaikan oleh dai-dai fitnah yang mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasa, mengumbar dan menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan mereka? Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau mendengar dan engkau taat untuk penguasamu. Artinya sifat-sifat tadi secara keilmuan, tidak mengambil ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, amalannya juga demikian. Bahkan hati mereka adalah hati-hati syaitan yang penuh dengan kefasikan, penuh dengan kezaliman, kebengisan. Tapi Nabi SAW tetap memerintahkan kita untuk mendengar dan taat, dan mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau mendengar dan engkau mentaati penguasamu. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Memukul punggungmu ini adalah kezaliman dari sisi fisik. Masuk di dalamnya mungkin dibunuh, mungkin disiksa, bukan hanya sekedar dipukul. Wa akhadha malak,
dan dia mengambil hartamu, baik sebagian maupun seluruhnya. Beliau mengatakan wa in, meskipun ya mereka mendolimi kamu dari sisi fisikmu, dari sisi hartamu. Fasma' wa ati', kemudian beliau menutup kembali ucapannya dan mengatakan, maka dengarkanlah dan juga taatilah. Para ulama menjelaskan, diawali tadi dengan tasma'u wa tuti'u lil amir, kemudian diakhiri dengan ucapan beliau fasma' wa ati', karena beliau ingin menguatkan ucapan beliau tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa meskipun mereka melakukan kezaliman, melakukan kefasikan yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.